Film ini nyeritain tentang seorang gadis yang berjuang hidup di perantauan menjadi pembantu seorang model terkenal. Tapi karena parasnya yang emang udah cantik, jadi kehidupan rantau itu nggak terlalu berat dan menjadi terlalu enak. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film bermula dengan kasih lihat seorang wanita bernama Eva yang lagi kerja setelah merantau dari desanya. Di kota Manila itu, dia tinggal di kompleks tempat orang-orang kaya yang pada nyewa pembantu semua. Di hari pertama ia bekerja itu, Eva cukup ke-trigger karena pas dia lagi nyapu-nyapu di halaman depan, dia ngelihat pembantu-pembantu di rumah tetangga itu pada kena marah semua, tak terkecuali Lauro, yang dimarahi sama majikannya karena terlalu fokus ngeliatin cewek sampai nggak becus ngelapin mobil. Di tempat lain terlihat seorang wanita cantik yang lagi ngejalanin pemotretan di pinggir pantai. Ia adalah Victoria, dengan rekan-rekannya yaitu Charlene dan Andre. Karena Andre dari tadi seakan kasih kode halus ke Victoria, akhirnya Victoria pun luluh dan minta izin ke toilet. Dan dengan insting berburunya Andre pun mengekori dan ikut ke kamar mandi juga. Tanpa aba-aba dan basa-basi, Andre pun beraksi sesuai dengan harapan penonton. Tapi karena durasi terlalu lama, akhirnya Victoria pun dipanggil oleh pihak fotografer yang menyuruhnya cepat. Victoria pun akhirnya mengikuti arahan dari si fotografer karena takut hasil foto menjadi jelek karena cahaya matahari yang mulai tenggelam. Hal itu pun membuat Andre kecewa karena kegiatan itu tak sampai membuat dengkulnya bergetar. Tetapi Victoria ternyata punya plan B, di mana akhirnya dia ngajak Andre ikut pulang bersamanya. Eva selaku pembantu yang baik pun nawarin mereka berdua untuk makan malam. Namun Victoria dan Andre mengaku jika mereka masih kenyang. Kedua orang yang masih menggebu ini pun langsung menuju ke lantai 2 dan akhirnya mereka berdua bisa berpusreng hingga dengkul bergetar. Suara-suara mengaung Victoria pun terdengar dan akhirnya Eva pun menjadi penasaran dengan suara maungan dari kamar bosnya itu. Eva pun akhirnya berinisiatif untuk menguping kegiatan meresahkan itu karena ia takut jika bosnya nanti disakiti. Namun kini Victoria sedang mengalami gempa lokal berskala mini. Pagi harinya Andre pun terbangun lebih dahulu. Eva yang sudah siap lalu menawarkan untuk sarapan. Tapi Andre lagi-lagi menolak karena ia masih kenyang. Eva pun akhirnya mengantar Andre yang katanya mau pulang hingga pintu gerbang. Di sana Andre pun akhirnya melihat paras Eva yang kurang cocok untuk jadi pembantu. Ia pun bertanya kepada Eva kenapa dirinya tidak melanjutkan pendidikan dan malah bekerja. Eva lalu menjawab dia berasal dari keluarga miskin yang ada di desa, gadis desa polos. Bahkan ia harus putus sekolah demi membayar utang piutang dari orang tuanya. Akhirnya Eva pun mengalah dan memilih untuk bekerja demi menyekolahkan adik-adiknya yang lain. Mendengar hal itu, Andre terenyuh dan merasa kasihan kepada Eva. Lalu ia memberi Eva semangat sebelum dirinya pulang setelah mendapatkan jatah khusus dari rekan-rekan kerjanya, yaitu Mbak Victoria. Setelah itu, Eva pun langsung kembali ke dalam karena Victoria memanggilnya. Di sana Eva pun terkejut melihat majikan Victoria dengan kondisi tanpa armor sedikit pun. Eva yang polos pun awalnya merasa malu, tapi ternyata rasa penasaran jauh lebih kuat dan Eva akhirnya mau mengintip. Malam harinya Lauro pun datang ke sana setelah melihat Eva yang sedang berada di terasnya. Ia pun akhirnya berani mengajak kenalan selaku sesama pembantu di kompleks itu. Sebagai bahan obrolan belaka, Lauro juga mengaku jika ia mendengar suara plak-plak-plok-plok dari pergelutan Victoria semalam. Namun tak lama perbincangan mereka pun harus terhenti karena majikan dari Lauro sudah memanggilnya. Pagi harinya Victoria pun berangkat untuk bekerja dan menitipkan rumahnya kepada Eva. Eva pun berbelanja sayur dan berlanjut bersih-bersih rumah. Namun saat ia sedang membersihkan kamar Victoria, tanpa sengaja Eva menemukan balon-balon karet yang membuatnya menjadi bingung. Tapi demi bahan observasi dan penelitiannya, Eva pun mengantongi barang itu satu biji dan lanjut bekerja. Malam harinya, Lauro lagi-lagi mampir dan mengunjungi Eva. Ia mengaku jika majikannya sedang pergi dan ia gabut di rumah. Mereka pun akhirnya menikmati indahnya malam di bawah bintang-bintang. Dan ketika Eva sedang kurang fokus, tangan Lauro pun mulai menjelajah. Tapi ternyata Eva pun menikmati itu untuk sesaat. Dan tiba-tiba dia tersadar serta langsung istighfar. Eva pun akhirnya hilap dan mengusir Lauro dari sana. Eva lalu kembali ke kamarnya. Ia pun mulai merasakan perasaan gelisah namun nikmat.
Setelah serangan dari Lauro yang cukup berdimensi itu, ia pun akhirnya melakukan ritual dulu sebelum tidur dengan berbekal sayuran tadi pagi dan karet balon milik Victoria. Dan pagi harinya Eva pun memasak sarapan dengan sayuran tersebut. Namun saat itu ia hendak memanggil Victoria untuk sarapan, tetapi Victoria sedang bermain pelangi bersama Charlene, alias beradu serabi lempit. Meski kedua orang itu sama-sama memiliki serabi, tapi suara mengaung pun terdengar keluar dari Victoria yang membuat Eva selaku pendengar menjadi semakin penasaran. Siang harinya Lauro pun kembali ke sana untuk meminta maaf atas kelancangannya kemarin. Tapi karena Victoria masih ada di rumah, Eva pun akhirnya mengusirnya dan menyuruh Lauro kembali di malam harinya. Malam harinya Lauro pun kembali ke sana. Mereka berdua pun bercerita dan permintaan maaf Lauro sudah diterima. Semenjak saat itu Eva pun mulai nyaman dengan kehadiran Lauro. Setelah itu Victoria pun bilang ke Eva kalau dia nanti malam lembur dan nginep di tempat temannya. Jadi Eva nggak perlu nyiapin makan malam dan menunggu dia. Kesempatan itu pun dipakai Eva untuk ngajak Lauro main ke sana. Karena situasi adem dan suasana sepi, akhirnya mereka berdua pun melakukan kegiatan yang penonton harap-harapkan. Namun setelah kegiatan meresahkan itu, Eva ini menjadi takut jika kejadian itu diketahui majikannya dan urusannya akan menjadi panjang. Keesokan paginya Eva pun beres-beres di kamar Victoria. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk tes drive empuknya kasur sang majikannya itu. Tapi nggak lama setelah itu Victoria pun datang. Eva pun ketakutan tapi untungnya Victoria nggak marah. Ia malah ngasih baju dinas ke Eva yang membuat aura Eva menjadi semakin menantang. Dan akhirnya kegiatan yang penonton harapkan berbasis pelangi pun terjadi. Untuk pertama kalinya Eva mendapatkan pengalaman itu. Victoria pun senang dengan hal itu, namun tidak dengan Eva yang terlihat terpaksa banget. Setelah kejadian itu, Eva pun menghampiri Lauro dan dengan belak-belakan mengajak Lauro untuk melakukan kegiatan yang penonton harap-harapkan nanti malam. Lauro pun dengan senang hati menuruti kegiatan itu. Sampailah saat malam tiba. Dan kalian udah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dengan maungan-maungan dan bergetarnya dengkul, hingga Victoria terbangun dan menguping pertempuran itu. Pagi harinya saat Eva sedang menyiapkan buah, Victoria pun memanggilnya masuk ke kamarnya. Dan di sana, lagi-lagi Victoria menggebrak Eva dengan jiwa pelanginya. Dan kali ini Eva juga masih terbawa dengan suasananya. Eva pun kembali mengajak Lauro untuk datang malam nanti. Namun ternyata di sana sudah ada Victoria yang sedang menunggu mereka. Victoria pun akhirnya melakukan kegiatan pelangi itu dengan Eva, lalu mengajak Lauro untuk join bersama. Namun Lauro dengan tegas menolak karena ia maunya one by one dengan Eva. Hal itu pun diperkuat statement dari Lauro yang mengaku jatuh cinta dengan Eva. Lauro juga melarang Eva untuk melakukan perpus ringan dengan majikan itu. Hal itu membuat Victoria ngerasa terusik dan marah. Tapi Eva juga mengaku jatuh cinta dengan Lauro yang membuat Eva akhirnya dimarahi dan diejek karena jatuh cinta kepada orang seperti Lauro. Lauro pun akhirnya pergi, namun Eva mengejarnya. Dengan sedih, Eva pun menjelaskan jika ia kini tulus mencintai Lauro. Dan tanpa sadar Victoria juga luluh melihat hal itu. Akhirnya Victoria pun membiarkan Eva menjadi wanita normal. Ia juga malah menganggap Eva menjadi sahabatnya. Dan kini Eva bersama Lauro bisa dengan bebas melanjutkan cintanya tanpa perlu bersembunyi lagi. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.